Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Sehat semua ya? Oke, teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Ya, teman-teman. Semoga kalian diberkati Allah Subhanahu wa taala dan sering diberikan kesehatan. Oke teman-teman semua, untuk kelas 6 nanti pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan? Adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi teks laporan hasil pengamatan berisi tentang 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan 3. Simpulan. Ya, jadi teks laporan pengamatan berisi tentang informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan terakhir simpulan. Yang kedua, teks laporan juga terdapat ide pokok. Jadi kemarin atau tahun lalu kelas 5 kita sudah mempelajari tentang ide pokok. Ya, jadi ide pokok adalah suatu gagasan utama yang biasa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Itu ide pokok ya. Misalkan contoh. Di sini adalah suatu paragraf tentang pohon jagung ya. Jadi paragraf atau ide pokok di dalam suatu paragraf adalah yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia nih. Singkong sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia ya adalah singkong ya. Oke, pohon singkong ya. Jadi ide pokok dalam teks laporan dalam satu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf ada 2 kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Ya. Jadi di dalam ide pokok dalam teks laporan, untuk menentukan suatu ide pokok ada langkah-langkahnya ya. Pertama, kita baca isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi di dalam sebuah paragraf ada 2 kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama biasa disebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Yang 3, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah kita tentukan ide pokok atau menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kita dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam berbentuk diagram nih. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Yang pertama, ide pokok paragraf pertama. Apa ide pokoknya? Ya, ide pokok paragraf 4. Ini kalau ide pokoknya ada 4 atau paragrafnya ada 4 paragraf. Ya, bisa membuat ide pokok. Jadi setiap paragraf ada ide pokoknya, ya. Kalau 2 paragraf saja dalam sebuah cerita atau laporan, ya kita 2 aja ide pokoknya ya. Atau laporannya cuma 2 paragraf, ya bisa 2. Kalau 4, kalau 5. Paham ya? Oke, dalam simpulan teks laporan ada intisarinya, yaitu bacalah teks secara keseluruhan. Kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Ya. Nah, apa kesimpulan dari paragraf berikut? Jagung manis adalah varietas kelas jagung. Ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Ya. Oke, teman-teman sekalian sudah paham ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita diskusi di dalam sebuah Zoom. Oke, Ustaz akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.